Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Adi Pangestu dari STAN 2014. Sekarang bekerja di Kementerian Perekonomian. Sebelumnya mengajar makroekonomi kemarin ya. Nah, sekarang pengajar keuangan publik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke keuangan publik, sebenarnya kita harus tahu dulu nih dasarnya apa ya. Jadi kan sebenarnya dasar-dasarnya itu adalah kalian udah mempelajari kalau masih dapet itu ya yang di pertama itu ada yang namanya pengantar ilmu ekonomi, kemudian ada lagi yang namanya mikroekonomi, makroekonomi, baru keuangan publik ya. Jadi sebelum mempelajari keuangan publik itu dasarnya itu adalah kita harus tahu dulu tuh tentang pengantar ekonomi, mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, kemudian jadi kalau kita bicara keuangan publik ini sebenarnya kita bicara dari sisi kita ya. Kan kita sama-sama di pemerintahan nih. Berarti kan publik nih. Kalau kita bisa bedain antara sektor publik sama sektor private, bedanya apa? Ya kalau sektor publik itu adalah sektor pemerintah ya di situ ya. Tapi kalau sektor private itu adalah sektor swasta atau misal perusahaan swasta itulah sektor private. Jadi kalau keuangan publik ini adalah sektor pemerintah. Oke, lanjut ya. Jadi di bab ini sebenarnya kita hanya mempelajari bagaimana dasar-dasar dari keuangan publik gitu ya. Kenapa sih kita mempelajari keuangan publik gitu? Jadi di bab ini kita belajar dasar-dasarnya dulu, kemudian nanti di bab selanjutnya kita juga mempelajari dasarnya, yaitu kira-kira tools-tools apa saja sih yang bisa digunakan dalam mempelajari keuangan publik. Nah, nanti setelah dua bab ini, barulah kita akan masuk ke contoh-contoh real dari keuangan publik seperti misal ekstralitas, kemudian lain-lain ya. Jadi di dua bab ini kita akan belajar dulu mengenai dasar-dasar kenapa kita mempelajari keuangan publik di situ. Oke. Nah, jadi yang pertama ya. Jadi yang pertama ini apa sih keuangan publik itu? Apa yang dimaksud dengan keuangan publik ya di sini? Nah, jadi gini, kalau dulu di bab mikro, kita kan pernah belajar ya, ada di sini misal ada rumah tangga, ya, ada rumah tangga, lalu ada perusahaan kan. Nah, di sini ada dua pihak ya. Jadi kalau di mikro dulu, kita mempelajari hubungan antara rumah tangga dan perusahaan kan di sini. Nah, kita belajar hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, tapi di sini terkadang hubungan antara rumah tangga dan perusahaan ini tidak mencapai efisiensi yang maksimal. Ya, kadang terjadi yang namanya kegagalan pasar. Nah, oleh sebab itu maka harus ada peran penengah di sini. Harus ada yang mengatur. Ya. Nah, makanya di sini adalah peran pemerintah. Peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara rumah tangga dan perusahaan ini. Jadi kalau ditanya apa itu keuangan publik, jadi keuangan publik adalah ilmu yang mengatur hubungan antara perusahaan dan rumah tangga dalam suatu perekonomian. Atau keuangan publik itu secara real, secara lebih jelas adalah ilmu yang mempelajari bagaimana peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Jadi secara spesifiknya adalah bagaimana peran pemerintah itu dalam suatu perekonomian gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu perekonomian? Itulah keuangan publik. Jadi kita mempelajari bagaimana peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Nah, kalau di makro kita udah pernah pelajari belum peran pemerintah? Udah ya, cuma tidak detail. Contohnya apa? Kita dulu pernah belajar government spending kan di dalam konsep GDP ya, ada belanja pemerintah di situ. Nah, jadi dulu kita juga pernah belajar di makro, cuma tidak menyeluruh. Nah, tapi kalau di keuangan publik ini, kita akan mempelajarinya secara lebih menyeluruh. Nah, sekarang kalau kita bicara keuangan publik, fokus utamanya itu apa? Berarti kan fokus utamanya adalah peran pemerintah tadi ya, dalam keuangan publik ya. Yaitu berupa apa? Ya kalau kita tarik dari komponen GDP, ya berarti dua ya.
berupa apa? Berupa belanja pemerintah dan pajak di sini. Nah, jadi fokus utama dalam keuangan publik adalah belanja pemerintah dan pajak, ya. Kalau misal belanja pemerintah kan kemarin apa? Langsung mempengaruhi GDP kan ya? Kan kemarin Y sama dengan C plus I plus G plus NX ya. Nah, kan kalau misal belanja pemerintah itu dia langsung mempengaruhi nih GDP di sini. Tapi kalau pajak, dia nanti akan mempengaruhi apa kemarin? Dia akan mempengaruhi yang namanya sisi konsumsi. Jadi kalau misal pajaknya semakin besar, maka konsumsinya pasti akan semakin turun gitu ya. Nah, jadi fokus utama dalam keuangan publik yaitu bagaimana pemerintah mengatur belanja pemerintah dan pajak. Bagaimana peran pemerintah itu dalam suatu perekonomian di situ. Nah, sekarang dalam mempelajari keuangan publik pasti kan muncul beberapa pertanyaan kan. Kenapa sih kita mempelajari keuangan publik? Kemudian kapan kita mempelajari keuangan publik? Kemudian dampaknya seperti apa terhadap masyarakat seperti itu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, yaitu kapan pemerintah seharusnya mengintervensi suatu perekonomian gitu ya. Jadi kalau misal ditanya nih, kira-kira kapan pemerintah itu harus intervensi, berarti jawabannya itu ada dua ya. Yang pertama dulu nih, yang pertama adalah ketika apa? Ketika terjadi kegagalan pasar. Tadi di awal udah dijelaskan. Jadi kalau misal terjadi kegagalan pasar atau market failure, itu maka pemerintah harus turun tangan. Kan sebelumnya kita tahu ya, kalau konsep di dalam pasar itu ada yang namanya konsep invisible hand ya, atau tangan tak terlihat, di mana pasar itu sebenarnya dengan sendirinya akan mencapai titik equilibrium kan. Nah, tapi ada kalanya pasar itu terjadi market failure atau kegagalan pasar, di mana pasar ini tidak bisa menghasilkan efisiensi secara maksimal gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misal supply-nya nih, supply-nya itu tinggi ya. Supply terhadap misal pekerja nih. Jadi orang yang ingin bekerja itu sangat banyak. Tapi ternyata demand-nya dari sisi perusahaan yang ingin mempekerjakan mereka itu rendah. Nah, berarti kan di sini ada kegagalan pasar kan ya. Berarti tidak tercapai equilibrium kan. Nah, disitulah pemerintah masuk, yaitu ketika terjadi kegagalan pasar. Contohnya adalah dengan misal membuka lowongan pekerjaan, kemudian membuat perusahaan baru di situ. Nah, jadi faktor pertama adalah ketika terjadi kegagalan pasar ya, atau market failure. Nah, jadi kalau kita ditanya nih, apa sih pengertian market failure itu? Jadi, market failure ini adalah masalah yang menyebabkan ekonomi pasar tidak menghasilkan efisiensi yang maksimal. Jadi, pasar ini tidak efisien gitu ya. Jadi pasar itu gagal untuk mencapai equilibriumnya gitu ya. Jadi kapan pemerintah seharusnya mengintervensi perekonomian? Jawabannya yang pertama ya, ketika terjadi kegagalan pasar atau market failure. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh realnya ya di Amerika ya. Jadi sama nih, di keuangan publik ini kan kita pakai bukunya Gruber ya. Jadi sama, kiblatnya masih Amerika juga di sini. Nah, contoh misal contoh peran pemerintah dalam market failure ya. Jadi kita di sini bicara contoh dari peran pemerintah tersebut dalam mengatasi kegagalan pasar. Nah, contohnya adalah epidemik campak nih, tahun 89 sampai tahun 91. Jadi kan dulu campak itu belum ada obatnya ya. Kan kalau sekarang kan kita udah cepet nih, udah divaksin kan dari bayi. Nah, kalau dulu itu berbentuk epidemi. Ya mungkin sama kayak kasusnya corona sekarang ya, masih berbentuk epidemi, kemudian belum ditemukan gitu vaksinnya. Nah, kemudian akhirnya vaksin campak itu diperkenalkan nih pada tahun 1963. Dan kasus campak relatif berkurang di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Nah, jadi kan dengan adanya vaksin ini, maka kasus campak pasti akan berkurang kan ya di situ ya. Nah, kemudian terjadi
campak nih secara musiman nih. Jadi ada kebangkitan campak di sini di mana campak itu menjadi penyakit yang sangat global seperti itu ya. Jadi penyebarannya sangat masif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya adalah tingkat imunisasinya itu masih sangat rendah ya. Jadi tingkat imunisasi di Amerika itu masih sangat rendah. Nah, jadi ketika misal vaksin sudah ditemukan, tapi tingkat imunisasinya itu sangat rendah. Jadi masih banyak warga yang terdampak di situ. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah misal ya, ada sebagian anak yang diberikan vaksin, ada sebagian anak yang tidak diberikan vaksin, gitu ya. Atau misal ada anak yang orang tuanya tidak membawa anak tersebut ke puskesmas untuk melakukan vaksin, ataupun ada orang tuanya yang membawa anak tersebut ke puskesmas untuk melakukan vaksin. Jadi ada orang tua yang membawa anaknya, ada orang tua yang tidak membawa anaknya gitu ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya terjadi yang namanya eksternalitas di sini, yaitu anak-anak yang tidak diimunisasi menyebabkan eksternalitas negatif ke anak yang lain. Nah, jadi eksternalitas itu apa sih? Jadi nanti kita akan mempelajari eksternalitas di bab-bab selanjutnya ya. Nah, jadi eksternalitas ini adalah suatu tindakan yang secara tidak langsung itu berdampak terhadap orang lain, gitu ya. Nah, jadi kan ini sebenarnya anak-anak yang tidak diimunisasi ini kan sebenarnya pada akhirnya tidak sengaja akan berdampak kepada anak-anak yang lain kan. Nah, kebetulan dampaknya itu adalah negatif di sini. Dampaknya negatif sehingga anak-anak yang tidak diimunisasi ini bisa menyebabkan anak yang lain juga sakit di situ. Jadi walaupun sudah diberikan vaksin, tapi karena dia bergaul di lingkungan yang buruk gitu ya, bergaul dengan anak-anak yang tidak diberikan vaksin, maka akan cenderung terkena juga gitu ya. Jadi di sini menyebabkan eksternalitas terhadap anak yang lain. Nah, disinilah dibutuhkan apa? Dibutuhkan peran pemerintah di sini. Dibutuhkan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya di sini pemerintah federal merespon krisis kesehatan pada awal tahun 1990-an tersebut ya. Jadi kan kalau kita bicara masalah pemerintahan di Amerika Serikat ya, jadi kan pemerintah di Amerika Serikat itu dibagi dua kan ya, atau dibagi tiga. Jadi misal ada negara federal, ada negara bagian kan. Negara bagian itu disebut juga dengan state, kemudian di bawahnya state itu ada yang lagi yang namanya local government atau pemerintahan daerah. Nah, di sini yang merespon adalah pemerintah federal nih atau pemerintah pusat gitu ya. Jadi pemerintah pusat ini merespon krisis kesehatan pada tahun 1990 tersebut. Nah, contoh kebijakan publik yang dilakukan itu apa? Contohnya adalah dengan mendorong orang tua untuk imunisasi anaknya. Jadi berupa kebijakan. Jadi seluruh orang tua yang memiliki anak itu wajib untuk mengimunisasi anaknya. Nah, sebelumnya itu imunisasi ini tidak diwajibkan ya. Nah, tapi akibat ternyata campak ini yang berdampak global, nah makanya diberikan kebijakan kepada orang tua untuk wajib mengimunisasi anaknya. Itu kebijakan yang pertama ya. Kemudian kebijakan yang kedua apa? Yaitu dengan membayar vaksin di sini. Berarti kalau pemerintah membayar vaksin, berarti pemerintah mengeluarkan pengeluaran kan ya. Nah, inilah termasuk terhadap termasuk ke dalam belanja pemerintah. Pemerintah membayar vaksin untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi misal keluarga yang pendapatannya di bawah $50 misal, itu akan diberikan vaksin. Nah, gitu ya. Jadi kebijakannya adalah berupa pertama tadi berupa mandat nih. Mandat atau mendorong orang tua untuk wajib mengimunisasi anaknya. Yang kedua, berupa government spending di sini. Ya, atau apa? Atau membayarkan vaksin untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Nah, hasilnya apa di sini? Nah, kita lihat hasil dari kebijakan pemerintah ini adalah tingkat imunisasi menjadi naik nih dari 70% menjadi 90%. Jadi jelas intervensi pemerintah ini jelas mengurangi apa? Mengurangi eksternalitas negatif. Di sini mengurangi eksternalitas negatif. Nah, jadi di situ mengapa
kenapa sih pemerintah itu berperan penting ya dalam perekonomian ya? Nah, karena pemerintah ini bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan nih yang bisa memperbaiki perekonomian, gitu ya. Jadi tadi kalau ditanya kapan pemerintah seharusnya mengintervensi perekonomian, tadi jawaban yang pertama adalah ketika terjadi kegagalan pasar ya atau market failure. Nah, sekarang kita masuk yang kedua nih, kapan kira-kira ya, kapan pemerintah mengintervensi perekonomian di sini. Nah, yang kedua ini adalah ketika pasar berfungsi dengan baik dan hasilnya sudah efisien, namun tidak diinginkan secara sosial. Nah, jadi pasar sudah berfungsi dengan baik dan hasilnya efisien, namun tidak diinginkan secara sosial. Maksudnya apa? Jadi mungkin kalian pernah dengar ya, kalau misal di negara kita ini 90% kekayaan di negara kita ini hanya dikuasai oleh 10% orang gitu ya. Hanya 10% penduduk yang menguasai 90% kekayaan di negara kita. Nah, ini akibat apa? Akibat adanya sumber daya yang terpusat pada kelompok tertentu di situ. Adanya sumber daya yang terpusat terhadap beberapa perusahaan tertentu. Jadi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat gitu ya. Atau bisa dibilang latar belakangnya itu adalah adanya apa? Adanya ketimpangan sumber daya di sini. Nah, inilah yang menyebabkan pasar itu tidak berfungsi secara sosial gitu ya. Jadi secara efisien itu dia berfungsi ya, pasar itu berfungsi berjalan dengan baik kan, ada pembelian, ada penawaran. Nah, tapi sebenarnya secara sosial itu tidak menguntungkan seluruh masyarakat, tapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena dengan ini harus dilakukan yang namanya redistribusi di sini. Apa itu redistribusi? Yaitu pergeseran sumber daya alam dari satu kelompok ke kelompok sosial yang lain. Gitu ya. Jadi kapan pemerintah mengintervensi perekonomian? Yang kedua adalah ketika pasar itu berfungsi dengan baik dan hasilnya efisien, namun tidak diinginkan secara sosial. Atau ketika apa? Ketika redistribusi itu dibutuhkan, ya. Jadi redistribusi sumber daya di sini itu dibutuhkan agar kesejahteraan sosial itu tercapai atau welfare ekonomik itu agar tercapai di situ. Nah, itu ya jelas ya. Jadi kalau ditanya kapan pemerintah mengintervensi perekonomian, jawabannya yang satu tadi adalah ketika terjadi kegagalan pasar atau market failure. Yang kedua ketika redistribusi itu dibutuhkan, ketika redistribusi sumber daya itu dibutuhkan. Atau ketika pasar berfungsi dengan baik dan hasilnya efisien namun tidak diinginkan secara sosial. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya, sudah terjawab. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih, yaitu bagaimana cara intervensi pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya pemerintah itu mengintervensi perekonomian? Nah, udah jelas ya, tadi di awal kita bicara masalah belanja pemerintah sama pajak kan. Nah, sekarang yang pertama berarti caranya itu adalah melalui apa? Melalui pajak atau subsidi terhadap penjualan atau pembelian. Nah, biasanya pemerintah ini bisa menggunakan mekanisme harga nih, atau biasa disebut dengan price mechanism. Jadi perubahan harga barang akan mendorong atau menarik penggunaannya gitu ya. Jadi kan kalau misal harga nih, kalau harganya dimahalin sama pemerintah, berarti kan penggunaannya pasti akan semakin berkurang kan. Kemudian kalau misalnya harganya itu disubsidi sama pemerintah, misal jadi murah, maka penggunaannya cenderung akan meningkat di situ. Nah, sekarang kita kasih contohnya berarti misal pajak di sini. Misal pajak nih, dengan adanya pajak dia kan pasti akan menaikkan harga ya. Nah, misal kan kita tahu nih di pasar itu kan pasar itu bisa barang-barangnya itu kan bisa dijual oleh pihak swasta, bisa juga disediakan oleh pemerintah kan melalui public goods kan ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya pajak itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menaikkan harga untuk penjualan barang swasta atau pembelian barang yang diproduksi berlebihan atau overproduce. Jadi gini, kalau misal jadi kan kalau misal pihak swasta itu memproduksi barang secara berlebihan ya, overproduksi nih misal. Nah, akibatnya apa?
akibatnya kan di pasar itu barang itu menjadi berlebih kan. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka pemerintah bisa menggunakan dengan apa? Dengan pengenaan pajak di sini. Nah, jadi pajak itu akan menaikkan harga sehingga penjualan barang swasta itu menjadi lebih rendah di situ. Ya. Kemudian bisa juga melakukan subsidi di sini. Jadi subsidi di sini akan menyebabkan apa? Menyebabkan harga menjadi lebih rendah ya. Jadi harga-harga barang-barang yang under produce ini atau di bawah atau kurang produksi ini akan menjadi lebih rendah. Nah, sehingga masyarakat akan lebih banyak membeli barang yang kurang produksi tersebut di situ. Nah, jadi bisa menggunakan pajak, bisa menggunakan subsidi ya di sini ya. Jadi kalau pajak itu dia akan menaikkan harga untuk barang-barang yang overproduce, kemudian subsidi itu bisa mengurangi harga untuk barang-barang yang underproduce di situ. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian tadi ya masih bagaimana cara mengintervensi pemerintah. Tadi kan kalau yang pertama itu melalui apa tadi? Melalui pajak atau subsidi ya. Nah, sekarang yang kedua itu bisa melalui yang namanya restrict or mandate private sale or purchases. Jadi bisa dengan cara membatasi restrict atau bisa dengan mandat atau mengharuskan di sini. Ya, jadi bisa dengan cara membatasi penjualan ataupun bisa mengharuskan terjadinya penjualan di situ. Nah, contoh dulu yang pertama adalah restrict ya. Nah, jadi restrict ini yaitu kegiatan membatasi penjualan perusahaan untuk barang yang produksinya berlebihan atau overproduce. Nah, jadi kalau barang itu diproduksi berlebihan, pemerintah itu bisa menerapkan restrict policy nih. Jadi kebijakan berupa apa? Berupa pembatasan di sini ya, restrict atau membatasi penjualan perusahaan untuk barang yang produksinya berlebihan. Jadi gitu ya. Cara intervensi pemerintah yang kedua itu adalah bisa berupa restrict atau bisa juga berupa mandat nih. Mandat di sini adalah artinya apa? Itu mengharuskan ya, mengharuskan kalau tadi yang atas adalah membatasi, kalau di sini adalah mengharuskan perusahaan untuk menjual barang yang produksinya sedikit. Jadi kalau barang-barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah di sini harus mendorong atau mengharuskan perusahaan itu untuk menjual barang-barang tersebut atau mandat di sini ya. Jadi cara intervensi pemerintah yang kedua adalah melalui restrict atau mandates di sini. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga bisa melalui public provision atau penyediaan barang publik ya. Jadi pemerintah ini bisa atau dapat menyediakan barang secara langsung. Contohnya apa? Contohnya misal pemerintah ini menyediakan misal menyediakan ini ya, instalasi keamanan untuk negaranya misal. Jadi kan kalau misal pemerintah memberikan kayak misal apa ya? Misal kalau misal negaranya misal lagi perang gitu ya, berarti dia memberikan pelindung keamanan misal untuk negaranya, misal membeli rudal di situ, kemudian membeli alat perang, jadi alat keamanan untuk negaranya ya. Jadi pemerintah itu dapat menyediakan barang secara langsung atau public goods di situ. Kemudian apalagi misal pemerintah menyediakan lampu penerangan jalan di situ kan ya. Kan sebenarnya lampu jalan itu kan barang publik kan, harusnya disediakan oleh pemerintah di situ. Jadi bagaimana masyarakat itu dalam berkendara itu agar aman. Nah, gitu ya. Jadi intervensi pemerintah itu misal pihak swasta itu nggak ada nih yang menyediakan atau yang menjual lampu jalan. Karena kan lampu di jalan itu kan pasti barang publik kan. Setiap orang pasti lewat gitu ya. Setiap orang pasti menikmatinya tanpa orang tersebut bayar misal gitu ya. Jadi misal gini lah, misal kita punya rumah nih di Pondok Aren ya. Kita punya rumah di Pondok Aren, misal warga di Pondok Aren itu membeli lampu jalan tuh buat jalan di Pondok Aren.
kan pasti yang lewat Pondok Aren bukan cuma orang Pondok Aren kan, pasti orang Jakarta, orang Tangerang, orang Tangsel, semua lewat Pondok Aren kan. Nah gitu, jadi sebenarnya yang harusnya menyediakan si lampu jalan ini adalah pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah dapat menyediakan barang secara langsung. Itu yang ketiga ya, public provision. Yang keempat adalah public financing of private provision. Artinya apa? Artinya pemerintah yang membayar, tetapi perusahaan swasta yang memproduksi, gitu ya. Financingnya, pembiayaannya itu dari pemerintah, tapi yang menjalankan, yang menyediakan itu adalah pihak swasta atau private atau perusahaan, gitu ya. Jadi pemerintah membayar, nah kemudian perusahaan swasta yang memproduksi. Contohnya apa kalau di Indonesia? Contohnya itu adalah kereta cepat bandara ya. Kan kereta cepat bandara itu kalau nggak salah bikinan Jepang ya kalau nggak salah ya, atau bikinan negara mana lah. Jadi tapi yang membayar pengadaan, yang membayar penyediaannya itu adalah pemerintah Indonesia, tapi yang menjalankan itu adalah perusahaan swasta. Nah itu ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini yaitu bagaimana cara intervensi pemerintah, itu jawabannya ada 4 ya tadi ya. Yang pertama bisa melalui pajak atau subsidi. Yang kedua bisa melalui restrict or mandate. Yang ketiga bisa melalui public provision. Kemudian yang keempat melalui apa? Melalui public financing of private provision di sini. Gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang kedua tadi. Jadi ada 4 jawaban di situ. Kalau tadi yang pertama apa? Yang pertama kan tadi ditanya kapan ya? Kapan itu jawabannya ada 2, yaitu ketika market failure sama redistribusi sumber daya dibutuhkan. Yang kedua ini bagaimana cara intervensinya? Ada 4. Ada pajak dan subsidi. Yang kedua restrict or mandate. Yang ketiga public provision. Dan yang keempat adalah public financing of private provision. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang ketiga adalah apa dampak dari intervensi pemerintah? Nah, tentunya ketika pemerintah melakukan intervensi ini, pasti kan ada dampaknya ya. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di situ. Nah, kalau kita bicara masalah dampak, ini berarti dampaknya itu bisa secara langsung atau direct effect, ataupun secara tidak langsung, ataupun indirect effect di situ. Nah, gini ya, jadi intervensi itu memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung. Oke, berarti kalau yang pertama dulu nih, pengaruh langsung atau direct effect. Jadi direct effect ini adalah pengaruh yang dapat diprediksi jika individu tidak merubah perilakunya dalam merespon intervensi. Jadi maksudnya gimana? Gini misal, ketika misal pemerintah melakukan kebijakan nih terhadap masyarakat. Nah, masyarakat ini tidak melakukan apa-apa ya. Jadi masyarakat hanya menerima kebijakan tersebut. Nah, makanya pengaruh itu akan langsung dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Contohnya apa? Di sini misal di Amerika nih, pemerintah itu misal mengeluarkan kebijakan berupa mengasuransikan 49 juta penduduk. Nah, berarti secara otomatis tanpa adanya perubahan perilaku, nah di sini tidak merubah perilaku ya, tanpa adanya perubahan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan langsung tercover dengan asuransi yang diberikan oleh pemerintah di situ, ya. Jadi adanya direct effect di sini, ya. Jadi dampaknya itu adalah berupa si penduduk ini menjadi tercover asuransi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah indirect effect. Nah, jadi indirect effect ini adalah pengaruh yang terjadi karena individu tersebut merubah perilakunya. Nah, ini bedanya ya. Kalau indirect effect, si individunya itu merubah perilaku, tapi kalau direct effect, dia tidak merubah perilakunya. Jadi kalau indirect effect ini, individu merubah perilaku untuk merespon intervensi. Contoh misal, pemerintah memberikan kebijakan kalau pemerintah itu akan mengcover asuransi penduduknya nih. Tapi pemerintah bilang, yang akan di-cover asuransi adalah penduduk yang tidak memiliki asuransi swasta. Misal, nggak punya, misal AXA, kemudian healthcare, kemudian apalagi, misal
asuransi-asuransi swasta ya. Jadi misal dia nggak punya asuransi swasta nih. Jadi pemerintah itu cuma mau mengcover penduduk yang tidak mempunyai asuransi swasta. Jadi pemerintah akan memberikan BPJS gitu misalnya. Nah, berarti di sini si penduduk yang memiliki asuransi swasta itu harus menstop asuransi swastanya tersebut dulu ya. Baru bisa mendapatkan BPJS dari pemerintah. Nah, di sini contohnya adalah jika masyarakat mengurangi asuransi swastanya, maka akan lebih banyak orang yang di-cover dari rencana publik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada action dulu nih. Ada action berupa apa? Berupa merubah perilaku, yaitu berhenti dari asuransi swastanya gitu ya. Jadi berhenti dari asuransi swasta dan mengikuti asuransi yang disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau ditanya tadi ya, kira-kira apa sih dampak dari intervensi pemerintah? Nah, dampaknya itu berupa direct effects dan indirect effects di situ. Itu ya, itu pertanyaan yang ketiga. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu kenapa pemerintah melakukan intervensi? Jadi tujuannya itu apa sih? Pasti kan pemerintah dalam melakukan intervensi itu ada tujuan ya. Pasti kan nggak mungkin kan tahu-tahu melakukan intervensi gitu ya. Jadi kenapa nih, latar belakangnya apa? Kalau tadi kan kapan tuh? Kalau kapan itu kan ketika apa ya? Tapi kalau di sini kita bertanya kenapa, berarti latar belakangnya apa? Nah, gini. Jadi kalau kita bicara masalah ekonomi itu kan nggak bisa dijauhkan atau dipisahkan dengan politik kan ya. Karena sebenarnya di dalam perekonomian itu, ketika pemerintah mengambil kebijakan, itu adalah hasil dari politik kan. Jadi misalnya politik pemerintah itu misal seperti apa, nah itulah akan dituangkan dalam bentuk kebijakan ekonomi gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita bicara kenapa pemerintah melakukan intervensi, ini ya, karena ada yang namanya political economy di sini, yaitu teori bagaimana proses politik menghasilkan keputusan yang berpengaruh terhadap individu dan perekonomian. Jadi yang namanya kebijakan perekonomian, kemudian kebijakan di dalam masyarakat, itu adalah hasil dari political economy. Contohnya apa? Misal, kalau kita bicara sekarang nih ya, contohnya apa? Misal ada yang namanya Omnibus Law kan, ya RUU Cipta Lapangan Kerja, itu kan berpengaruh terhadap perekonomian kan. Nah, itu hasil dari apa? Itu hasil dari keputusan politik di situ ya. Jadi hasil dari keputusan politik pemerintah menyatakan kalau Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja itu akan digulirkan gitu ya. Atau misal kemarin apa? Misal pemberian kartu prakerja di situ. Nah, itu juga hasil dari political economy di sini, yaitu bagaimana proses politik itu bisa menghasilkan keputusan yang mempengaruhi suatu perekonomian. Jadi kalau ditanya kenapa, itu jawab latar belakangnya ya. Jawabnya adalah political economy. Jadi kalau ditanya kapan, baru tadi ya, misal market failure, kemudian redistribusi, kemudian pasar itu menguntungkan salah satu pihak, misal adanya sumber daya yang terfokus di salah satu pihak. Nah, itu kalau kapan. Tapi kalau kenapa, berarti di sini ada faktor politis di sini. Ada yang namanya political economy, gitu ya. Nah, itu ya lengkap ya. Jadi yang keempat itu adalah kenapa pemerintah melakukan intervensi. Oke, sekarang lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai kan kita sekarang bicara masalah Gruber ya. Berarti kita akan bicara tentang bagaimana sih fakta keuangan publik di Amerika Serikat gitu ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi jadi kalau misal di Amerika Serikat kan tadi ya, seperti yang udah dibilang tadi ya. Jadi kan kalau misal di Amerika itu dia apa? Bentuknya adalah ada 3 negara ya. Ada 3 negara di sini. Nah, yang pertama itu adalah berbentuk apa? Federal kan. Kayak contoh misal Washington DC. Washington DC itu dia federal gitu ya. Kayak misal ibu kotanya gitu ya. Kemudian ada yang namanya state atau negara bagian. Kayak misal contohnya apa? Oklahoma, kemudian Texas, kemudian Miami gitu ya. Itu adalah state. Nah, di bawahnya ini adalah yang namanya local
government nih. Nah, ini lingkupnya lebih kecil lagi ya. Oh, mungkin ini local government, misalnya Los Angeles ya. Misal Los Angeles itu misal di dalam California, misal. Nah, California adalah state-nya gitu ya. Contoh ya, misal. Kemudian federal adalah Washington DC. Jadi kalau kita belajar keuangan publik di Amerika itu, mereka itu sebenarnya menggunakan konsep apa? Konsep desentralisasi kan. Mereka memberikan kepercayaan terhadap negara-negara bagiannya. Jadi negara bagiannya ini adalah yang mengatur keuangan publiknya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengapa mempelajari keuangan publik di sini, misal kalau di Amerika ataupun di negara lain ya. Jadi kan sebenarnya kita tahu nih, kalau pengeluaran pemerintah itu menunjukkan sektor besar perekonomian kan, baik di Amerika Serikat maupun negara lain. Ya, jadi kan ya karena tadi di awal tadi ya, GDP itu salah satunya adalah berasal dari belanja pemerintah. Ya, berasal dari belanja pemerintah. Nah, kalau kita mau kasih contoh sekarang di Indonesia apa? Sekarang kan di Indonesia ada tuh ya kebijakan apa? Belanja pemerintah yang baru apa? Berupa bantuan langsung tunai kan ya. Orang-orang yang berpenghasilan di bawah 5 juta itu dapat BLT kalau nggak salah 300.000 atau 600.000 gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari belanja pemerintah di situ. Untuk apa? Untuk, kalau kata Bu Sri Mulyani, itu untuk apa? Untuk menstimulus ekonomi kan ya. Biar ekonomi kita itu naik di sini. Walaupun yang terjadi sekarang, ekonomi kita udah nggak selamat ya. Kita udah diprediksi akan terjadi yang namanya resesi kan. Kita udah dua periode. Jadi resesi itu apa? Kalau kita refresh lagi, resesi itu adalah keadaan di mana 2 kuartal secara berturut-turut itu mengalami minus kan ya. Nah, jadi kan di kuartal pertama kemarin kita udah minus 5%. Nah, kalau nggak salah di kuartal yang kedua ini kita juga di kuartal kedua ini, kuartal kedua kemarin kan minus 5%. Nah, di kuartal ketiga ini kita diprediksi juga minus dari 0, sampai 2% ya. Jadi kita mungkin akan mengalami yang namanya resesi. Indonesia akan mengalami yang namanya resesi di situ. Nah, jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi si belanja pemerintah ini berperan sangat besar nih terhadap GDP. Nah, makanya pemerintah memberikan kemarin memberikan BLT, kemudian yang PNS diberikan gaji 13 di situ ya. Walaupun kita tahu ya, pasti banyak PNS juga yang tidak menggunakan gaji 13-nya untuk belanja, tapi digunakan untuk menabung atau investasi di situ ya. Sebenarnya tidak sesuai dengan tujuannya, tetapi ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah itu tadi ya, untuk insentif ekonomi agar ekonomi itu kuat gitu. Nah, jadi tadi ya, berarti belanja pemerintah ini adalah salah satu komponen kuat dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah ini menunjukkan sektor besar perekonomian, gitu ya. Nah, tadi ingat di awal tadi ya, kalau fokus utama kita dalam mempelajari keuangan publik ini adalah pajak dan belanja pemerintah ya. Nah, di sini ingat nih, kalau pengeluaran ini, belanja pemerintah ini dibiayai oleh pajak di situ. Apabila misal pajaknya tidak cukup, misal penerimaan kita rendah nih tahun ini, ya banyak UMKM yang gagal kan ya, banyak UMKM yang bangkrut, berarti kan pajak yang diterima oleh negara kita akan semakin sedikit nih karena corona ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pengeluaran ini tidak tercukupi. Makanya kita harus melakukan pembiayaan kan, melalui apa? Melalui hutang di sini. Nah, jadi sebenarnya pengeluaran ini, belanja pemerintah ini juga berpengaruh terhadap semua aspek dalam perekonomian, termasuk aspek pembiayaan dan juga aspek penerimaan suatu negara gitu ya. Mengapa mempelajari keuangan publik itu penting gitu ya. Jadi karena tadi pengeluaran pemerintah itu adalah salah satu sektor besar dalam perekonomian. Yang kedua adalah karena ya pengeluaran ini dibiayai oleh pajak, dibiayai oleh hutang, yang notabene-nya adalah aspek-aspek besar dalam perekonomian, gitu ya. Kemudian apalagi nih, banyak sektor dalam perekonomian yang terpengaruh langsung oleh regulasi atau aturan. Nah, tadi contohnya misal Omnibus Law tuh. Kalau Omnibus Law itu kan sebenarnya berpengaruh langsung tuh terhadap regulasi atau aturan ya.
misal contohnya apa? Yang sekarang lagi di demo oleh masyarakat apa? Contohnya ya kayak misal si Omnibus Law itu mengatakan kalau pegawai itu bisa kontrak ya. Nah, jadi kan kalau misal kayak gitu kan berarti perusahaan itu nggak harus mempekerjakan pekerjanya, tapi cukup dengan kontrak ya. Nah, kan kalau kontrak kan nanti pegawai tidak dapat pesangon ketika dia pensiun seperti itu. Nah, itulah yang menguntungkan perusahaan, misal dari sisi regulasi atau aturan di sini. Kemudian misal perusahaan itu tidak harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Ya, misal, jadi nggak ada corporate social responsibility-nya nih. Tanggung jawab perusahaannya menjadi kurang akibat aturan tersebut. Ya, akibat Omnibus Law tersebut. Nah, inilah yang dapat merugikan masyarakat atau sektor-sektor lainnya. Nah, ini ya. Jadi, kenapa penting? Karena banyak sektor dalam perekonomian yang terpengaruh oleh regulasi atau aturan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ini aplikasinya aja nanti akan dipelajari di bab selanjutnya, di mana dalam mempelajari keuangan publik ini kita menggunakan beberapa tools, yaitu ada empirical tools sama ada theoretical tools di sini. Nah, ini nanti akan dipelajari di bab selanjutnya ya. Jadi bagaimana kita mempelajari keuangan publik itu, bagaimana cara kita menilai keuangan publik, kira-kira bagaimana apa kebijakan publik yang bagus dan apa kebijakan publik yang tidak bagus gitu ya. Nah, sekarang contoh nih. Tadi kan kita masuk ke perekonomiannya Amerika ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Bagaimana presentase pengeluaran negara federal dalam presentase GDP. Nah, kira-kira belanja pemerintah dibanding GDP itu presentasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, presentasenya itu sebenarnya cukup stabil ya, antara 10% sampai 20%, kecuali pada tahun 1945, yaitu ketika terjadi perang dunia kan di situ ya. Nah, jadi ketika terjadi perang dunia ini, belanja pemerintah, terutama untuk belanja di sektor militer, itu sangat besar gitu ya. Jadi government spending-nya itu sangat besar, terutama untuk sektor militer dan sektor pertahanan di Amerika Serikat. Karena pada saat itu Amerika Serikat sedang terlibat perang. Nah, tapi selain periode tahun tersebut, belanja pemerintah Amerika Serikat cukup stabil, yaitu antara 10 sampai 20% dibandingkan dengan GDP-nya, gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, perbandingannya gimana sih? Perbandingan antara belanja pemerintah di Amerika Serikat dengan belanja pemerintah negara lain. Jadi kalau dari segi rata-rata ya, OECD average di sini, sebenarnya belanja pemerintah Amerika itu di bawah rata-rata ya. Kalau kita lihat kan yang oranye ini Amerika ya, berarti dia di bawah rata-rata. Tapi kalau dibandingkan negara lain, misal dengan Swedia, ternyata belanja pemerintah Swedia itu sangat tinggi. Nah, kenapa sih belanja pemerintah Swedia itu sangat tinggi? Jadi kalau kita belajar ekonomi, berarti di Swedia itu kenapa belanja pemerintahnya tinggi? Salah satu faktornya adalah karena apa? Karena penerimaan pajak di sana itu sangat besar, ya. Terutama pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kalau nggak salah sampai 50-55%. Jadi kalau kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian gajinya 10 juta, pajaknya itu 50% gitu. Jadi 5 jutanya itu digunakan sebagai pajak. Nah, berarti di sini peran pemerintah Swedia itu sangat besar. Kenapa? Karena pemerintah Swedia itu mengolah pajak tadi, mengolah penerimaan tadi menjadi apa? Menjadi belanja pemerintah kan? Ya, jadi misal pajak-pajak yang telah diberikan oleh orang-orang tadi akan dikelola oleh negara untuk digunakan sebagai belanja pemerintah. Contohnya apa? Contohnya tadi untuk penerangan jalan, kemudian untuk misal air bersih di negara tersebut, gitu ya. Jadi di sini kalau di Swedia ini peran negara itu sangatlah besar untuk mengatur kebijakan di dalam negara tersebut, gitu ya. Jadi bagaimana di Swedia itu penduduknya itu benar-benar diatur oleh negaranya gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita
bicara kalau Amerika Serikat itu terdiri dari negara state, kemudian federal, sama local government kan. Nah, berarti kan ada yang namanya konsep desentralisasi, yaitu di sini misal ciri utama pemerintahan adalah derajat dari sentralisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi misal kekuasaannya itu dibagi nih antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mengatur keuangannya, untuk mengatur penerimaan, kemudian untuk mengatur kebijakan yang diberikan, gitu ya. Nah, di Amerika Serikat, pengeluaran negara bagian dan pemerintah daerah adalah 1/4 dari seluruh pengeluaran pemerintah. Nah, maksudnya apa? Berarti di sini pengeluaran dari si state sama local government-nya itu adalah 1/4 dari belanja pemerintah ya, atau government spending. Jadi 1/4 dari seluruh pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini kan maksudnya belanja pemerintah ya. Nah, jadi kalau di Amerika itu negara bagian sama local government-nya itu pengeluaran itu hanyalah 1/4 dari belanja pemerintah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat Federal Revenue and Expenditure, berarti apa nih? Pendapatan dan pengeluaran dari federalnya, dari negara federalnya ya. Nah, di sini sama ya tadi ya. Contoh paling ekstrimnya itu adalah ketika tahun 1945 tadi ya, di mana terjadi defisit di sini, di mana expenditure-nya itu lebih dari revenue-nya, dari revenue negara tersebut gitu ya. Jadi pendapatannya itu lebih kecil ketimbang pengeluarannya. Nah, untuk tahun-tahun lain sebenarnya pengeluaran juga cenderung lebih tinggi ya dari pendapatan. Nah, makanya di situ nanti butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya pembiayaan kan? Karena ada apa? Karena ada defisit APBN di sini. Di APBN Amerika ini defisit kan? Nah, jadi kalau kita lihat di grafik selanjutnya, nah ini kalau kita bicara masalah surplus atau defisit, sebenarnya cukup stabil ya di sini ya defisitnya ya. Nah, tapi tadi ya yang tahun 1945 itu defisitnya itu sangat besar antara apa? Antara penerimaan dan pengeluaran. Nah, makanya di sini pemerintah Amerika mengeluarkan kebijakan kan ya? Mengeluarkan kebijakan apa? Mengeluarkan kebijakan pembiayaan, yaitu melalui apa? Yaitu melalui hutang di sini. Nah, makanya di tahun tersebut hutang Amerika itu sangat besar di sini naik ya. Jadi hutangnya itu menjadi besar akibat dari pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran negara tersebut untuk perang gitu ya. Jadi butuh hutang atau pembiayaan. Nah, oke, lanjut. Kalau kita bandingin di sini, bagaimana sih level hutang dari negara Amerika dengan negara-negara lainnya gitu ya. Jadi kalau kita bandingin di sini, bisa kita lihat nih, sebenarnya utang negara Amerika itu dia sebenarnya di atas rata-rata ya. Ini kan rata-rata hutang di dunia kan, OECD average. Kemudian Amerika di sini, berarti kan dia di atas rata-rata ya hutangnya. Nah, tapi kalau kita lihat di grafik ini, yang memiliki hutang terbesar siapa? Yang memiliki hutang terbesar adalah Jepang nih. Ya. Nah, tapi jangan kita samain sama Indonesia ya. Jepang itu punya utang banyak, tetapi investasinya Jepang juga di negara-negara lain banyak. Termasuk di Indonesia nih investasinya. Lah, kalau kita, negara kita ini berhutang, tapi ya hutangnya itu adalah untuk negara kita sendiri gitu ya. Kalau Jepang ini dia hutang, tapi untuk melakukan investasi di negara lain. Kemudian Jepang itu adalah negara nomor 2 yang memiliki surat, yang memiliki pembelian surat obligasi negara di Amerika Serikat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misal Amerika itu mengeluarkan surat obligasi, misal Amerika mau hutang nih, jadi kan Amerika itu mengeluarkan surat obligasi kan ya, kayak misalnya Sun atau yang lain-lain lah. Nah, di situ yang membeli adalah Jepang. Nomor 2-nya itu adalah Jepang. Jadi si Jepang ini adalah pembeli surat berharga negara kedua di Amerika Serikat. Nah, jadi walaupun hutangnya banyak, tetapi Jepang ini investasinya juga banyak. Baik itu di negara Amerika ataupun di negara-negara lain gitu ya.
Jadi negara, ya bener ya kata Bu Sri Mulyani ya, kalau misal negara yang hutangnya banyak itu belum tentu buruk gitu ya. Nah, contohnya Jepang ini, yang hutangnya itu mungkin bisa 8 kali lipat dari kita ya. 8-10 kali lipat dari negara Indonesia, tapi dia bisa mengelola hutangnya tersebut untuk berinvestasi gitu. Nah, sekarang kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia itu kebanyakan hutang itu untuk membiayai investasi dalam negeri. Nah, berarti bagaimana caranya ya masyarakat nih. Bagaimana masyarakat itu harus memanfaatkan investasi tersebut. Misal dengan konsumsi gitu ya. Misal kalau kita bikin kereta bandara, ya berarti kita harus mengkonsumsi kereta bandara tersebut. Kita harus menggunakan akses ke bandara melalui kereta bandara tersebut. Nah, itulah contohnya. Ya itu perbandingan hutang di beberapa negara. Nah, tadi kan kita udah bicara negara federal ya. Nah, sekarang coba kita bandingin bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan surplus di negara bagian. Nah, ternyata di sini sebenarnya diambil itu dari tahun 1947 ya. Jadi kelihatan stabil ya. Mungkin kalau tadi diambil dari 1945, mungkin juga ada beberapa pengeluaran dari daerah atau pengeluaran dari negara bagian yang digunakan untuk membiayai apa? Membiayai perang gitu ya. Tapi karena ini diambil dari tahun 1947, maka di sini kita lihat stabil ya. Nah, tetap nih, ternyata di negara bagian juga sama. Ternyata pengeluarannya itu lebih besar dari penerimaannya. Makanya sama ya, terjadi surplus atau defisit di sini. Terjadi surplus ataupun defisit. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara masalah distribusi pengeluaran nih. Distribusi pengeluaran di Amerika Serikat nih, ya. Distribusi pengeluaran di negara federal ataupun di negara bagian. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, kita refresh dulu masalah public goods di sini. Jadi public goods ini apa? Public goods ini adalah barang-barang yang diinvestasikan seseorang yang memberikan manfaat sebagian besar orang dalam kelompok. Maksudnya apa? Jadi kalau misal ada satu orang bayar pajak, pajaknya itu untuk misal membuat lampu jalan, tetapi yang menikmati lampu jalan tersebut adalah 100 orang kan? Ya. Nah, makanya kadang public goods ini cenderung menimbulkan yang namanya apa? Menimbulkan yang namanya free rider problem atau masalah free rider. Karena ya udah ngapain bayar pajak ya? Kalau orang lain bayar pajak, kalau bisa orang lain yang bayar pajak, kenapa harus kita gitu kan ya? Kadang terpikir seperti itu di masyarakat. Nah, itulah pentingnya sosialisasi perpajakan di situ. Bagaimana sebenarnya pajak itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi untuk menghindari free rider. Jadi public goods ini sebenarnya rawan nih untuk yang terjadi yang namanya free rider di situ. Nah, contohnya apa tadi public goods? Contohnya tadi kan pengeluaran pertahanan misal. Misal negaranya lagi perang nih. Terus negara bilang, ayo patungan buat beli rudal nih. Buat beli rudal penghancur roket musuh misal. Nah, tapi yang beli rudal itu cuma satu keluarga doang. Padahal yang dilindungi negara tersebut 10 keluarga misal. Nah, itu ya contoh ya, pengeluaran pertahanan ini cenderung memberikan free rider problem. Atau contoh dari public goods ini cenderung untuk memberikan free rider problem. Contohnya tadi juga ya, lampu penerangan jalan. Ya, yang bayar satu tapi yang menikmati banyak orang gitu. Nah, kemudian ada social insurance programs atau ketentuan pemerintah pada asuransi terhadap kejadian merugikan dalam kegagalan pasar asuransi swasta. Nah, ini juga sebenarnya nih di Gruber nih keren ya. Dia itu bisa memprediksi keadaan yang terjadi sekarang di Indonesia kan. Kalau kita bicara kasus di Indonesia sekarang apa? Bicara masalah asuransi. Iya, bener ya. Asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra, sekarang kan pada gagal tuh. Ada kegagalan di pasar asuransi kan, di negara kita kan ya. Nah, makanya butuh bagaimana pemerintah itu harus memberikan jaminan sosial yang layak terhadap masyarakatnya nih. Harusnya pemerintah itu bisa memberikan asuransi sendiri terhadap
masyarakatnya tanpa melibatkan pihak swasta gitu ya. Contohnya misal ini contoh lah ya, misal kalau misalnya asuransi Jiwasraya misalnya bergerak ya di bidang kesehatan, berarti harusnya pemerintah itu harus memberikan BPJS yang layak terhadap masyarakat gitu ya. Kalau misal asuransi Jiwasraya itu misal asuransi kematian, ya berarti pemerintah juga menyediakan asuransi kematian yang layak terhadap masyarakat agar masyarakat tidak menggunakan asuransi swasta. Kenapa? Karena asuransi swasta itu rawan kegagalan di situ. Kenapa? Karena uang-uang yang digunakan atau uang-uang yang diberikan terhadap asuransi swasta pasti kan sama si asuransi swasta itu akan diputar lagi ya. Ya kan? Contoh misal kita punya Jiwasraya nih, sama si pemilik Jiwasraya pasti uang itu diputar lagi kan, nggak mungkin diendepin di perusahaan. Nah, misal diputar lagi ke saham-saham gorengan di situ, di mana saham-saham gorengannya itu ternyata fluktuasinya sangat tinggi ya. Ketika fluktuasinya sangat tinggi ternyata jatuh harganya, ya otomatis dana-dana asuransi ini akan hilang nih. Seperti contoh di kasus Jiwasraya ya, berapa puluh triliun itu uangnya hilang gitu ya. Nah, sekarang mungkin lucunya di pemerintahan kita ya, ini nggak apa-apa ya, kan kita sama-sama sektor pemerintah ya. Nah, lucunya di pemerintahan kita adalah ketika asuransi ini udah gagal, bukannya pemerintah kita itu memberikan asuransi publik yang lebih baik, tetapi pemerintah itu, kalau kemarin kalian dengar berita ya, baru beberapa hari yang lalu, pemerintah itu rencananya akan menyuntik si Jiwasraya ini berupa apa? Berupa tambahan dana, berupa 20 triliun kalau nggak salah. Jadi si pemerintah ini kalau di negara kita justru membantu si pihak swasta ini untuk survive gitu ya. Jadi sebenarnya Jiwasraya nggak swasta sih ya, sebenarnya BUMN, tapi si pemerintah ini daripada mereka membentuk asuransi yang baru yang lebih baik, justru malah membantu asuransi tersebut sebesar 20 triliun tadi ya. Jadi asuransi ini udah gagal, tapi malah dibantu oleh pemerintah ketimbang pemerintah itu membuat asuransi baru yang lebih mesejahterakan masyarakat gitu ya. Itulah masalah social insurance programs di situ. Nah, kemudian nah ini ya contohnya ya. Misal ada tadi asuransi kesehatan lah. Walaupun Jiwasraya sebenarnya bukan asuransi kesehatan ya. Kita contohkan misal asuransi kesehatan kemudian di-cover oleh BPJS harusnya gitu ya. BPJS-nya harusnya ditingkatkan seperti itu. Nah, oke, masuk ke distribusi pengeluaran ya di negara federal nih di Amerika. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling mencolok apa? Kira-kira. Kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling mencolok adalah yang pertama adalah dari sektor pertahanan nih. Dulu belanja pemerintah itu 50% itu dialokasikan di sektor pertahanan. Tetapi seiring berjalannya tahun ya, perang sudah selesai kan ya, akhirnya anggaran dari belanja pemerintah untuk pertahanan itu dikurangi sehingga sekitar 20% di sini. Nah, sekarang kan berarti ada belanja pemerintah yang tersisa tuh. Akhirnya dialokasikan oleh pemerintah untuk apa? Ya untuk yang semestinya, yaitu untuk kesehatan. Misal pemerintah membangun BPJS di sini. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat itu terpenuhi gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah sekarang di bidang kesehatan. Apalagi kalau sekarang lagi corona gini ya, udah pasti kesehatan akan ditingkatkan. Kemudian anggaran pertahanan akan diturunkan di situ. Jadi ada distribusi pengeluaran federal dari pertahanan nasional menjadi sektor kesehatan gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih distribusi pengeluaran federal di Amerika Serikat, yaitu ada redistribusi dari apa? Dari pertahanan nasional menjadi sektor kesehatan di situ. Karena apa latar belakang tadi ya? Latar belakang karena perang sudah selesai, kemudian kondisi kesehatan di masyarakat, kemudian adanya virus misal gitu. Jadi kalau latar belakangnya seperti itu. Nah, kemudian ini kan federal ya. Selanjutnya adalah state-nya nih, negara bagiannya gimana kira-kira distribusi pengeluarannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hampir sama ya. Jadi di sini yang paling besar itu adalah kesehatan nih.
Jadi kesehatan itu naik dari 8% menjadi 22%, gitu ya. Yang turun apa? Yang turun di sini contohnya adalah transportasi nih. Nah, jadi transportasi mungkin karena pembangunan di Amerika misal sudah penuh ya, misal sudah tidak melakukan investasi lagi ya di Amerika Serikat. Itu sempat dibahas di makro ya. Kenapa negara-negara itu suka investasi di Indonesia? Ya karena di Indonesia itu masih banyak sumber daya yang belum diinvestasikan, masih banyak lahan-lahan kosong, kemudian negaranya belum maju, jadi masih bisa bangun kereta cepat, masih bisa dibangun bandara, lain-lain gitu ya. Tapi kalau di Amerika itu investasinya sudah cukup gitu ya, sudah mentok gitu ya. Jadi diinvestasikan ke negara lain. Nah, makanya di sini transportasi turun dan kesehatan naik. Nah, kenapa di sini nggak ada anggaran pertahanan? Tadi kan ada ketahanan nasional ya. Karena anggaran pertahanan itu di dalam belanja pemerintah itu masuk ke dalam pengeluaran negara federal, bukan negara bagian, gitu ya. Jadi kalau di distribusi negara bagian atau state ini ada distribusi pengeluaran dari sektor transportasi menjadi sektor kesehatan, gitu ya. Bedanya kalau tadi si negara federal itu dari pertahanan ke kesehatan, kalau di negara bagian itu dari sektor transportasi menuju kesehatan, gitu ya. Nah, selanjutnya sumber pendapatan nih. Nah, kalau tadi kan kita bicara pengeluaran terus ya. Nah, sekarang kita bicara income-nya nih. Kira-kira si Amerika nih income terbesarnya dari mana gitu ya. Oh, ternyata income terbesarnya adalah dari pajak penghasilan berupa 40%-an gitu ya. Redistribusinya dari mana? Redistribusinya adalah ternyata dengan meningkatkan pajak perusahaan. Jadi misalnya yang tadinya pajak perusahaan itu 5%, maksudnya misal tadinya 5%, sekarang dikenakan 10%. Ya otomatis pajak perusahaannya akan naik ya. Misal dari 23% menjadi 35% di situ. Jadi adanya rate untuk pajak perusahaan yang dinaikkan gitu ya. Jadi distribusinya adalah misal kalau di sini pengurangan cukai menjadi peningkatan pajak perusahaan. Jadi misal bea cukainya itu diturunkan nih, misal jadi dari 2,5% jadi 1% misal dari CIK-nya ya. Nah berarti di sini misal pajak perusahaannya menjadi dinaikkan. Nah itulah terjadi yang namanya distribusi pendapatan. Bea cukainya turun, sedangkan corporate tax-nya menjadi naik di situ. Itu kalau federal ya. Nah, kemudian kalau di negara bagian kita lihat gimana nih. Nah, di sini berarti yang paling nyata itu adalah hibah ya. Hibah itu apa? Hibah adalah bantuan dari negara federal kan. Jadi si state ini atau negara bagian ini mendapatkan hibah dari negara federal. Contohnya apa? Misal contohnya alat-alat rumah sakit gitu ya. Misal alat kesehatan dihibahkan ke negara bagian dari negara federal. Nah, makanya di sini naik nih dari 9% menjadi 24%. Nah, contoh yang bikin turun apa? Di sini contohnya adalah pajak properti. Nah, sebenarnya di sini kenapa pajak properti itu turun dari 36% menjadi 21%? Salah satu masalahnya adalah kalau kalian ingat salah satu masalahnya adalah krisis ekonomi tahun 2008 ya. Itu kan ada krisis keuangan tahun 2008 tuh. Salah satu masalahnya apa? Karena adanya permasalahan dalam sektor perumahan atau properti. Itu sempat dibahas di makro ya. Nah, makanya di sini pajak propertinya itu sempat turun dari 36% menjadi 21%. Jadi ada distribusi pendapatan dari pajak properti menjadi hibah atau bantuan dari negara federal gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara peran regulasi pemerintah di Amerika Serikat. Nah, berarti kan pemerintah ini harusnya membuat suatu badan atau membuat suatu kebijakan yang bisa memudahkan masyarakatnya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, misal pemerintah mengatur berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di situ. Contohnya, misal ada the Food and Drug Administration atau FDA. Nah, ini biasanya suka keluar juga nih, misal di PG ya, di pilihan ganda ya. Jadi misalnya FDA ini masalah apa sih dia? Misal dia
kebijakan di bidang apa. Nah, contohnya udah jelas ya, food and drug, berarti kan makanan di sini, kemudian kesehatan, obat-obatan, ada juga kosmetik di situ. Kemudian dari the Occupational Safety and Health Administration atau OSHA di sini, itu perihal apa nih? Perihal keselamatan tempat kerja. Jadi bagaimana tempat kerja itu memberikan kenyamanan terhadap para pekerjanya gitu ya. Kemudian ada lagi apa nih? Ada the Federal Communication Commission atau FCC. Jadi berupa apa? Berupa misal penyediaan satelit, kemudian sarana TV, radio di situ untuk memudahkan komunikasi dalam masyarakat gitu ya. Jadi kalau misal kayak contoh nih, misal dia penyediaan internet misalnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara internet nih, kan internet di negara kita tuh kan lemot banget ya. Kalau di Korea, kalau menurut beberapa sumber katanya kalau di Korea itu internetnya sangat cepat. Sebenarnya internet juga mempengaruhi perekonomian kan? Ya nggak? Kalau misalnya kalian belanja online nih, dengan internet kita butuh 5 menit. Misalnya butuh 10 menit untuk belanja online. Tapi kalau di Korea, belanja online itu hanya butuh 1 menit misal, karena internetnya sangat cepat. Nah, berarti kan di situ udah mempengaruhi perekonomian kan? Satu barang aja bedanya 9 menit misal. Apalagi dikali seluruh penduduk. Berarti kan makanya kenapa perekonomian di Korea itu lebih tinggi dari negara kita. Misal salah satunya dari faktor internet tadi. Makanya di sini butuh peran regulasi pemerintah nih untuk bagaimana internet itu kecepatannya itu agar meningkat ya. Contoh kan kemarin misal kita lagi work from home semua ya. Misal IndiHome-nya lemot nih. Ya berarti IndiHome itu harus bagaimana pemerintah itu membuat IndiHome ini cepat gitu ya. Harus ada peran regulasi pemerintah nih untuk menekan pihak IndiHome tersebut gitu ya. Nah, itu contohnya dari kebijakan pemerintah. Kemudian ada the Environmental Protection Agency atau EPA, misal terhadap apa? Terhadap polusi udara. Jadi kan kalau misalnya pabrik itu kan pabrik menyebabkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat sekitar ya, berupa polusi udara kan. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggulangi polusi udara tersebut, kemudian adanya bagaimana pemerintah bertanggung jawab terhadap persediaan makanan di masyarakat, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa peran dari regulasi pemerintah. Kemudian, nah sekarang kita belajar tentang perdebatan mengenai kebijakan antara jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Jadi sebenarnya dengan pemberian pemerintah ini nggak semua pihak setuju ya. Pasti ada pihak yang pro kontra kan di situ. Nah, sekarang kita kasih contoh dulu, misal jaminan sosial nih. Jaminan sosial, misal tadi kan ya, jaminan sosial adalah satu program pengeluaran pemerintah terbesar di Amerika Serikat. Contoh misal bagaimana kalau di Amerika itu struktur pendanaan program ini pada dasarnya tenaga kerja muda sekarang membayar manfaat pensiun sekarang. Maksudnya apa? Ya maksudnya sebenarnya kayak di negara kita ya. Kalau misal kita PNS nih, kan tiap bulan kita dipotong tuh ya, ada iuran wajib pegawai kan. Nah, iuran wajib pegawai kita itu untuk membayar manfaat pensiun kita. Nah, bedanya kalau di Amerika adalah potongan dari iuran wajib pegawainya tersebut dibayar untuk orang-orang yang pensiun pada saat itu gitu ya. Jadi si fresh graduate ini membayar uang pensiun orang-orang tua yang pensiun gitu. Itu kalau di Amerika Serikat contoh struktur pendanaannya. Nah, maka dengan naiknya populasi, maka akan ada kesulitan pendanaan di situ. Misal, maksudnya populasi yang pensiun misalnya. Nah, ada dua argumen nih. Ada yang namanya argumen liberal sama argumen konservatif di sini. Jadi kalau argumen liberal berargumen harus ada kenaikan sumber daya melalui kenaikan pajak gaji. Sedangkan argumen konservatif berargumen daripada ada transfer dari orang muda ke orang tua, seharusnya mendorong orang untuk menabung. Jadi kalau si argumen liberal ini dia sebenarnya setuju nih. Kalau gaji-gaji dari fresh graduate ini harusnya dinaikkan nih, pajaknya itu harusnya dinaikkan gitu ya. Agar pensiun orang-orang yang tua itu tercukupi. Karena apa? Karena ketika nanti mereka tua, mereka pun akan dibayar oleh orang-orang yang muda gitu kan ya. Uang pensiunnya akan dibayar oleh orang-orang yang muda. Tapi kalau argumen konservatif ini tidak setuju. Harusnya dari mulai muda mereka itu harusnya udah menabung ya.
Jadi daripada ada transfer dari orang muda ke orang tua, harusnya dari muda itu mereka sudah menabung agar ketika pensiun, dana pensiun mereka itu sudah cukup gitu. Jadi ada perdebatan nih antara liberal sama konservatif ya. Jadi kalau liberal itu mendukung adanya potongan pajak terhadap gaji si fresh graduate tadi, sedangkan kalau konservatif itu mendukung si fresh graduate ini untuk menabung agar ketika dia tua, dia nanti akan punya cukup uang. Untuk apa? Untuk kehidupan masa tuanya gitu ya. Kemudian dari sisi jaminan kesehatan nih. Jadi berdasarkan data, 49 juta penduduk Amerika tidak memiliki asuransi kesehatan. Sekitar 18% dari populasi muda Amerika, 49 juta orang ini tidak punya asuransi kesehatan ya. Atau sekitar 18% dari populasi muda Amerika Serikat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada kebijakan pemerintah nih. Melalui apa? Melalui ini Affordable Care Act. Jadi untuk apa? Berjanji untuk mengcover 32 juta menggunakan mandat dan subsidi. Nah, pastikan untuk mengcover 32 juta orang secara cuma-cuma ini pasti kan membutuhkan dana yang besar kan? Ya. Pasti kan salah satu dananya dari mana? Dari pajak kan? Nah, makanya ada pihak yang setuju, tidak. Untuk pihak mana? Itu berargumen bahwa ACA ini akan mengkoreksi secara serius pasar asuransi. Jadi, pasar asuransi ini akan diperbaiki secara serius gitu ya. Untuk pihak yang setuju. Tapi untuk pihak yang tidak setuju, kenapa? Berpendapat bahwa hal itu menunjukkan kekuasaan sangat besar, mahal, dan beralasan gitu ya. Jadi, membuang uang negara secara cuma-cuma dengan mengcover orang-orang tersebut gitu ya. Jadi menurut pendapat ini ya harusnya orang-orang tersebut ya harus mencari kerja agar bisa mendanai asuransinya sendiri daripada menggunakan uang negara yang cukup besar untuk mengcover asuransi tersebut. Jadi setiap kebijakan itu sebenarnya ada perdebatan ya. Contoh tadi di sini jaminan kesehatan ada 2 perdebatan. Kemudian kalau tadi di jaminan sosial ada perdebatan pihak siapa? Pihak liberal sama konservatif di situ. Oke, lanjut ke bagian pendidikan di sini. Nah, terdapat ketidakpuasan yang sangat besar dengan sistem pendidikan sekarang ini. Nah, jadi kan contohnya kenapa nih? Contohnya adalah anggaran belanja pemerintah terhadap pendidikan ini sangat rendah nih sekarang. Nah, akibat dana pendidikan yang sangat rendah, akibatnya apa? Akibatnya pada tahun 2009 Amerika Serikat menempati ranking 17 dalam ranking membaca ya. Jadi anak-anak yang gemar membaca itu di Amerika Serikat itu adalah peringkat ke-17 dibandingkan negara-negara lain. Kemudian dalam sains itu peringkat 23. Nah, ini mungkin kalau sama Indonesia kalah ya. Soalnya kan kita tahu nih beberapa anak Indonesia kan biasanya juara olimpiade lah segala macam ya. Nah, kemudian di matematika pun Amerika itu ranking 35 nih. Ya, kemudian dari 65 negara itu peringkat 35. Nah, ini akibat apa? Salah satunya adalah akibat dana pendidikan atau belanja pemerintah dalam bidang pendidikan itu yang sangat rendah, gitu ya. Jadi pihak yang tidak setuju kalau anggarannya rendah ini merasa tidak puas nih. Faktanya apa? Ya faktanya itu Amerika mendapat peringkat 23, kemudian peringkat 17. Jadi terbelakang dibanding dengan negara-negara lainnya, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita mungkin masuk ke soal ya, kita coba lihat-lihat soal dari soal-soal sebelumnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan seputar pengantar dari keuangan publik ini? Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau di bab 1 ini sama di bab 2 itu sebenarnya masih dasar ya. Jadi dasar ya, apa kita mempelajari keuangan publik, latar belakang kita mempelajari keuangan publik, kemudian nanti kalau di bab 2 nanti sore ya, itu tools-toolsnya kira-kira apa aja gitu ya. Alat yang digunakan untuk mempelajari keuangan publik itu apa aja kira-kira gitu.
Itu seputar bab 1, bab 2. Nah, nanti untuk bab-bab selanjutnya barulah kita masuk ke dalam beberapa contoh real di keuangan publik. Kayak misalnya contoh tadi ada eksternalitas positif, kemudian ada eksternalitas negatif yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat. Kemudian kita nanti juga belajar tentang kebijakan pemerintah ya, berupa kebijakan aktif, kebijakan pasif, gitu-gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke soal aja ya. Nah, misal di sini ada soal nih. Ini dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya ya, sama soal-soal kuis dari dosen nih biasanya. Nah, misal di bawah ini adalah 4 pertanyaan yang dalam keuangan publik. Kecuali apa? Jadi di bawah ini adalah 4 pertanyaan dalam keuangan publik. Kecuali apa? Ya, coba kita lihat yang pertama. Bagaimana pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi? Nah, bagaimana? Tadi ada ya? Bagaimana pemerintah, bagaimana intervensi pemerintah gitu ya dalam perekonomian ya, kalau tadi ya bahasanya ya. Jadi kan ada tadi ya, bagaimana cara intervensi pemerintah, atau yang A ini, bagaimana pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi. Berarti yang A benar. Yang B, kapan pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi? Benar ya tadi ya, kapan pemerintah itu mengintervensi perekonomian. Yang ketiga, yang C ini adalah apa akibat dari campur tangan tersebut terhadap ekonomi. Berarti kalau kita bicara akibat, kita bicara apa tadi? Kita bicara dampak ya. Apa dampak dari campur tangan pemerintah terhadap perekonomian. Benar kan ya? Kemudian yang D, mengapa pemerintah memilih untuk campur tangan dengan cara yang demikian? Yang D juga tadi ada ya. Mengapa mempelajari keuangan publik itu penting ya? Mengapa campur tangan pemerintah di dalam perekonomian itu penting? Nah, yang E nih, siapa yang meminta atau memutuskan sehingga pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi? Nah, ini salah ya. Siapa itu berarti nggak ada ya di sini ya. Kan biasanya kan kalau kita memutuskan bagaimana campur tangan dalam ekonomi itu akibat dari apa? Akibat dari kejadian di masyarakat tadi ya. Misal ada kegagalan pasar, di situ ada redistribusi. Nah, jadi yang ini jawabannya yang E ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya ya. Jadi jawabannya adalah 4 pertanyaan dalam keuangan publik, kecuali adalah siapa yang meminta atau memutuskan sehingga pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi. Ini ya, tadi kalau kita refresh lagi 4 pertanyaan dalam keuangan publik. Yang pertama apa tadi? Kapan pemerintah mengintervensi perekonomian? Yang ini ya, yang B ya. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana cara intervensi pemerintah? Nah, ini yang A. Kemudian apa dampak dari intervensi pemerintah? Nah, ini yang C ya. Apa akibat campur tangan tersebut dalam ekonomi? Kemudian yang keempat, kapan pemerintah melakukan intervensi? Nah, kenapa pemerintah melakukan intervensi? Ini ya, mengapa pemerintah melakukan intervensi? Berarti jawabannya yang E, yaitu siapa yang meminta atau memutuskan sehingga pemerintah dapat campur tangan ke dalam ekonomi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi melalui keempat cara di bawah ini, kecuali apa? Nah, ini coba dibaca dulu nih. Jawabannya apa nih? Pemerintah dapat campur tangan dalam ekonomi melalui 4 cara di bawah ini, kecuali. Nah, berarti kalau kita lihat yang pertama nih, yang A, melalui pajak. Bisa ya tadi ya. Tadi kan pajak bisa kan? Melalui pajak atau subsidi. Berarti yang A sama B ini bisa. Kemudian melalui apa tadi? Melalui apa lagi tadi? Melalui restrict or manage kan ya? Jadi itu melalui pembatasan atau pendorongan terhadap penjualan di situ. Berarti yang C juga benar nih. Yang D, pengadaan oleh pemerintah yang dibiayai oleh pihak swasta. Nah, ini salah ya. Tadi apa? Tadi ada public financing for private provision kan? Jadi pengadaannya itu oleh swasta, tapi dibiayai oleh pemerintah. Berarti yang salah yang D. Ya, yang D ini kebalik nih. Harusnya pengadaan oleh swasta, tapi dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini ya, tadi kalau kita refresh lagi tadi ya, bagaimana cara intervensi pemerintah. Ya, ini kan tadi ditanya nih, caranya gimana nih? Berarti yang pertama, menggunakan mekanisme harga tadi. Ya, atau price mechanism. Itu melalui apa? Melalui pajak ataupun subsidi.
subsidi. Kemudian yang kedua, membatasi atau mengharuskan penjualan barang oleh pihak swasta. Tadi ya, restrict or mandates di sini. Restrict atau membatasi, mandates atau mengharuskan. Kemudian yang ketiga ada public provision atau penyediaan barang publik secara langsung. Contohnya misal langsung menyediakan lampu jalan tadi, menyediakan alat-alat keamanan seperti itu. Jadi langsung dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, public financing of private provision. Nah, ini yang tadi yang ya. Jadi pengadaan oleh swasta tapi dibiayai oleh pemerintah. Contohnya kereta cepat bandara gitu ya. Diproduksi oleh pihak swasta tapi dibiayai oleh pemerintah. Nah, kemudian akibat yang timbul karena orang-orang merubah tingkah lakunya karena adanya intervensi pemerintah disebut apa? Nah, ingat nih, kalau di sini ada action nih. Itu berupa apa? Merubah tingkah lakunya. Berarti kalau ada action, berarti dia adalah pengaruh apa? Pengaruh tidak langsung. Tadi ya, pengaruh tidak langsung. Tapi kalau tidak dibutuhkan perubahan tingkah laku, itu adalah pengaruh langsung. Atau langsung berpengaruh terhadap masyarakat di situ. Nah, berarti kita refresh lagi nih tadi nih. Dampak intervensi pemerintah kan tadi ya? Ada ya? Dampaknya berupa apa? Dampaknya itu berupa direct effects dan berupa indirect effect. Kalau direct effects itu pengaruh yang dapat diprediksi jika individu tidak merubah perilakunya dalam respon intervensi. Sedangkan yang kedua adalah indirect effects di situ, yaitu pengaruh yang terjadi karena individu merubah perilakunya untuk merespon intervensi tersebut. Tadi kalau kita kasih contoh, direct effect itu apa? Misal contoh, pemerintah akan mengcover 40 juta masyarakat. Berarti kan secara langsung pasti masyarakat akan secara otomatis tercover ya. Tapi kalau indirect effects, pemerintah akan mengcover 40 masyarakat yang tidak memiliki asuransi swasta. Nah, berarti otomatis orang-orang yang memiliki asuransi swasta ini harus keluar dulu nih dari asuransi swasta tersebut agar bisa di-cover oleh pemerintah. Berarti ada perubahan perilaku yang dibutuhkan oleh individu tersebut untuk merespon intervensi. Jadi jawabannya jelas ya, yang B ya. Oke, lanjut. Nah, salah satu contoh atau indikator utama bahwa perekonomian mengalami market failure, nah melalui mengalami kegagalan pasar nih. Contohnya apa? Nah, gini, jadi tadi ada ketinggalan sedikit ya. Jadi kalau kita belajar di mikroekonomi, sebenarnya peran pemerintah itu apa? Peran pemerintah itu di dalam perekonomian itu adalah, kalau di mikroekonomi itu adalah salah satunya, selain tadi mengatur hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, adalah salah satu perannya adalah mencegah terjadinya pengangguran ya, atau mengatur tingkat pengangguran atau unemployment di sini. Jadi peran pemerintah itu adalah mengatur tingkat pengangguran. Jadi kalau misal tingkat pengangguran tinggi, ya berarti di situ pasti pasar itu gagal kan? Kenapa? Karena supply terhadap pekerja itu lebih besar dari dimensi perusahaan itu yang akan mempekerjakan tenaga kerja tersebut, gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A ya. Salah satu contoh atau indikator utama bahwa perekonomian mengalami market failure di situ. Kemudian lanjut, hal-hal di bawah ini merupakan hal-hal yang mendasari terjadinya market failure, kecuali apa? Nah, ini hampir sama ya. Jadi penyebabnya itu apa sih? Kecuali ya. Kalau misal tadi kan ada yang pertama eksternalitas kan ya. Jadi kalau misalnya tadi contoh kasus itu misal ada anak nih. Ada anak yang tidak diimunisasi. Nah, dia akan memberikan eksternalitas negatif terhadap anak-anak yang diimunisasi gitu ya. Jadi anak-anak yang tidak diimunisasi memberikan eksternalitas negatif terhadap anak yang diimunisasi. Nah, eksternalitas negatif ini apa? Yaitu adalah dampak yang secara tidak langsung akan memberikan efek terhadap orang lain gitu ya. Atau tindakan yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap orang lain. Itulah eksternalitas. Kalau dampaknya itu negatif disebut dengan eksternalitas negatif, sedangkan kalau dampaknya positif disebut dengan eksternalitas positif gitu ya. Kalau misalnya eksternalitas positif contohnya apa? Penemuan teknologi misal.
Nah, satu orang yang nemu teknologi, tapi 1.000 orang yang bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Kerja menjadi lebih cepat, seperti itu. Tapi kalau negatif ini contohnya apa? Misal, polusi udara akibat asap pabrik, gitu ya. Kan sebenarnya si pabrik ini kan sebenarnya tujuannya memproduksi barang kan, tetapi secara tidak sengaja memberikan eksternalitas terhadap keadaan di sekitar. Contohnya apa? Contohnya asap terhadap masyarakat, gitu ya. Kemudian ada informasi yang tidak sempurna atau apa? Asymmetric information, ya. Ada informasi yang tidak sempurna. Ini juga benar ya. Salah satu penyebab terjadinya market failure. Kemudian perfect competition. Nah, ini salah nih. Kalau kompetisinya udah sempurna, udah bagus, harusnya nggak akan terjadi market failure dong. Ya, berarti kan pasar itu semakin kompetitif kan ya, atau kompetisi sempurna. Nah, berarti kan tidak akan terjadi market failure. Yang D, public goods. Nah, ini tadi saya udah pernah bilang nih. Kalau public goods ini salah satunya akan menyebabkan yang namanya free rider problem. Kalau semakin orang banyak yang berpikir kalau, oh pajak itu nggak penting. Pajak itu nggak penting untuk dibayar karena udah ada orang lain yang bayar. Nah, semakin banyak orang yang berpikir seperti ini, maka public goods ini akan semakin menyebabkan free rider problem. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada dana nih di pasar atau terjadi kegagalan pasar gitu ya. Tidak ada lagi orang yang membayar pajak. Berarti jawabannya adalah perfect competition ya, kecuali. Nah, kemudian lanjut, pemerintah dapat mencoba memperbaiki kegagalan di pasar swasta dengan cara menggunakan mekanisme harga atau price mechanism, yaitu pajak dan subsidi. Dengan tujuan apa? Contoh, menaikkan harga untuk barang yang terlalu banyak diproduksi. Nah, ini benar, ya. Menaikkan harga untuk barang yang kurang banyak diproduksi. Nah, ini salah, ya. Kemudian menurunkan harga barang yang terlalu banyak diproduksi. Nah, ini salah juga ya, harusnya dinaikin harganya. Yang D, menaikkan harga barang yang banyak diproduksi dan menurunkan harga barang yang kurang diproduksi. Yang D ini juga benar nih. Jadi yang A sama D ini benar ya, tetapi yang lebih lengkap adalah yang D di sini. Oke, lanjut. Sebutkan 2 alasan yang membuat pemerintah ingin mengintervensi ekonomi. Alasannya apa nih? Kenapa pemerintah ingin mengintervensi ekonomi? Nah, tadi udah jelas ya di awal ya. Penyebab pertama adalah kegagalan pasar atau market failure. Penyebab kedua adalah adanya dibutuhkannya apa? Redistribusi sumber daya dari salah satu kelompok ke kelompok lain di situ. Jadi butuh redistribusi sumber daya atau jawabannya adalah yang B di sini, ya. Kemudian selanjutnya, manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan alat intervensi pemerintah dengan menggunakan mekanisme pasar? Nah, tadi udah jelas ya. Kalau alatnya itu berupa apa? Berupa 2 kan ya tadi ya, berupa subsidi dan pajak. Berarti di sini salah satu alat untuk digunakan melalui mekanisme pasar adalah pajak. Kalau misal tadi melalui apa? Restrict or mandate, berarti itu bisa melalui apa? Kuota kan ya. Karena bisa dikuotain tuh, bisa dibatasin di situ. Tapi kalau melalui intervensi pemerintah menggunakan mekanisme pasar itu menggunakan pajak. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir ya. Yang tidak termasuk redistribusi menurut konsep keuangan publik adalah, nah ini sedikit harus ini nih, sedikit harus berpikir nih. Berarti contohnya apa nih yang tidak termasuk redistribusi menurut konsep keuangan publik? Nah, sekarang kita kata kuncinya adalah redistribusi ya. Sekarang gini, kalau redistribusi ini kan berarti kan tadi apa? Ada misal redistribusi sumber daya ya. Di sini ya. Redistribusi sumber daya dari kelompok A misal ke kelompok B. Nah, hasil dari redistribusi ini nantinya akan menjadi apa? Akan menjadi pendapatan misal. Akan menjadi income di sini, ya. Akan menjadi pendapatan di mana pendapatan ini nanti digunakan untuk apa? Untuk government spending atau belanja pemerintah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misal ini belanja pemerintahnya nanti bisa kita pecah lagi ya, bisa untuk asuransi, bisa untuk pembangunan di situ, bisa untuk jaminan kesehatan segala macam.
Nah, di sini redistribusi sumber daya nih kita lihat nih. Redistribusi sumber daya ini bisa kita lihat kalau misal ada kelompok A itu ternyata dia memiliki sumber daya yang terlalu banyak nih di sini. Tapi kelompok B itu sumber dayanya sedikit walaupun misalnya pasar itu sudah berjalan dengan efisien. Makanya kita melakukan redistribusi nih dari kelompok A ke kelompok B gitu ya. Jadi sekarang pasar itu sudah lebih efisien secara sosial. Nah, misal kan itu nanti berbentuk income ya atau berbentuk pajak misal. Nah, jadi misal kalau bentuk pajak ini perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar, misal walaupun sudah diredistribusi, misal sumber daya di perusahaan A itu lebih besar nih tetap nih. Nah, berarti kan pajak di perusahaan A itu juga akan lebih besar kan ya? Ya, pajak progresifnya juga akan lebih besar. Nah, dari sini, dari hasil pajak ini kan berbentuk income nih, berbentuk pendapatan atau penerimaan negara nih, yang dibuat untuk apa? Untuk belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini nanti bisa dilakukan untuk apa? Untuk program jaminan kesehatan, ya, untuk program asuransi sosial, kemudian untuk pembangunan infrastruktur gitu ya. Nah, jadi kalau kita ditanya di sini termasuk yang tidak termasuk redistribusi menurut konsep keuangan publik adalah apa? Berarti kan kalau tadi kebijakan pajak progresif udah pasti benar ya, karena semakin tinggi dia mengelola perusahaan, pasti semakin tinggi juga pajaknya nih. Semakin besar juga redistribusinya gitu ya. Kemudian asuransi sosial juga benar ya tadi ya. Asuransi sosial, kemudian jaminan kesehatan, kemudian infrastruktur juga benar kan. Salah satunya adalah dalam bentuk belanja pemerintah itu adalah dalam bentuk pembangunan suatu negara di situ. Nah, berarti yang bukan adalah pemotongan anggaran. Ini nggak ada hubungannya sama redistribusi ya. Kan kita nggak bisa nih redistribusi anggaran nih. Maksudnya kita langsung masuk ke contoh real ya dari penerimaan ataupun dari belanja tersebut gitu. Oke, mungkin itu ya pertanyaan terakhir ya. Jadi gimana sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jadi intinya di bab ini masih dasar ya. Jadi dasar bagaimana kita mempelajari keuangan publik. Oke, boleh di chat aja kalau ada yang mau tanya. Oke, ada yang tanya nih, kalau untuk pajak sama subsidi yang overproduce sama underproduce itu contohnya gimana ya realisasinya? Nah, gini, misal contoh ya, ada penjualan kendaraan itu yang terlalu banyak nih. Jadi kan banyak di Indonesia kan banyak perusahaan-perusahaan mobil ya. Misal pemerintah itu ingin membatasi kemacetan. Nah, berarti kan penjualan mobil ini harus dibatasi kan? Berarti kan si mobil ini adalah overproduce ya. Nah, berarti dengan cara apa nih pemerintah membatasinya nih? Nah, salah satu contohnya adalah dengan menaikkan pajak kendaraan misal gitu ya. Jadi pajak kendaraannya itu dinaikkan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi subsidi, contoh misal ternyata BBM ini langka nih. BBM langka karena underproduce. Jadi produksinya itu di bawah rata-rata. Nah, makanya pemerintah itu bisa memberikan subsidi kepada masyarakat misal. Jadi subsidinya itu misal berupa apa? Berupa harga BBM yang murah gitu ya. Jadi harga BBM-nya itu menjadi lebih rendah.
Ada lagi yang nanya soal yang tadi terkait mekanisme pasar. Kenapa jawabannya bukan kuota? Coba lihat dulu ya. Tadi soal yang sebelumnya ya. Bentar. Sorry. Mekanisme pasar ya. Oh iya, di sini yang ditanya itu mekanisme pasar ya, bukan mekanisme harga ya. Oh iya, sorry. Kalau mekanisme pasar itu berarti dia bisa berbentuk restrict atau mandat ya. Jadi bisa berbentuk kuota atau berbentuk pembatasan di situ. Tapi kalau misal mekanisme harga itu bisa berbentuk pajak ataupun subsidi di situ. Oke. Kemudian jaminan sosial yang positif normatif. Oh gini ya. Jadi di sini ya, kan tadi jaminan sosialnya ada 2 pendapat kan ya. Jadi eh, ada pihak yang liberal sama pihak yang konservatif. Jadi gini, kan misal sekarang pemerintah Amerika Serikat itu memberikan jaminan sosial terhadap eh, penduduknya nih, misal ya. Jaminan sosialnya itu misal berupa uang pensiun, misal. Nah, di sini uang pensiun di Amerika itu, jadi kalau misal, ini tahun 2020 nih, kalau ada pegawai yang pensiun, hasil uang pensiunnya itu adalah hasil dari pajak yang dikenakan terhadap para tenaga kerja baru, gitu ya. Jadi para fresh graduate ataupun tenaga kerja yang baru masuk kerja itu, dia diberikan pajak untuk membiayai uang pensiun pegawai yang pensiun di tahun tersebut, gitu. Nah, di sini ada 2 argumen nih. Ada argumen liberal sama konservatif nih. Jadi kalau si liberal dia mengatakan kalau harus ada kenaikan sumber daya melalui kenaikan pajak gaji. Jadi mereka setuju. Jadi harusnya pajak gaji terhadap si anak muda tersebut harusnya lebih ditingkatkan lagi agar si orang-orang yang pensiun ini bisa tercukupi dananya gitu ya. Tapi kalau argumen konservatif mereka itu tidak setuju. Mereka beranggapan harusnya kalau orang-orang yang pensiun tadi itu harusnya dari muda itu dia harusnya udah nabung nih. Gitu ya. Jadi harusnya mendorong orang untuk menabung. Jadi menabung sejak muda. Nah, harusnya orang-orang yang pensiun di tahun ini harusnya itu sudah menabung dari ketika dia muda gitu. Jadi gitu ya argumennya ya. Jadi yang nggak setuju itu mereka mendorong untuk pihak-pihak tersebut untuk menabung, untuk saving gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? LTM 1. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, berarti pertemuan bab 1 ini cukup sekian ya. Nanti akan dilanjutkan di bab 2 nanti sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.